kembali lagi bersama kami di Rumah Podcast hari ini. Saya sebagai host kalian hari ini, Umar Wirahadikusuma, yang akan menemani hari-hari menyedihkan kalian. Hari ini kita kedatangan dua bintang tamu spesial. Yang pertama, Muhammad Febrian Dwi Rizky. Apa kabar semuanya? Yang kedua, R.A. Hamza Angga ini. Halo Spek Lovers. Hari ini kita akan menanyakan hal-hal seputar pendidikan di masyarakat Indonesia. Jadi, untuk tanpa basa-basi lagi, lanjut ke pertanyaan pertama. Menurut kalian berdua, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Kebetulan ya, aku bilang. Oke. Pertama itu kasih ya pertanyaannya ya. Kalau dari menurut aku itu pendidikan pada Indonesia ini masih sudah jelas tertinggal ya. Apalagi ada juga beberapa presentasi dan juga penelitian pada Indonesia ini adalah nomor satu yang malas dan juga tetapi itu adalah juga dari sisi jalan kaki. Tetapi itu juga membuktikan kita juga itu sudah juga lumayan malas. Jadi kalau menurut aku kita juga harus menyadarkan diri kita bahwa jika kita memiliki sifat malas itu, kita juga tidak bisa memiliki juga seperti juga kita Mungkin seperti negara lain ya. Iya. Jadi lebih baik kita itu lebih teliti juga ya, dan juga lebih tidak malas lagi seperti itu. Kalau dari Hafsa seperti apa? Ya, aku setuju banget ya sama Febrian tadi. Kayak negara kita tuh ketinggalan banget sama negara-negara lain. Betul. Contohnya aja Singapura. Pendidikan Indonesia dan Singapura itu jauh banget bedanya. Karena banyak banget kendalanya yang ada di Indonesia ini. Walaupun udah ada kurikulum baru ya, kurikulum Merdeka Ya, itu. kurikulum Merdeka itu menurut aku pribadi memang bagus buat untuk kebudayaan dan pariwisata di Indonesia, tapi kalau buat akademis kayaknya nggak ada perubahan ya. Dan juga kurikulum Merdeka itu banyak yang juga permainan juga. Bener banget. Gitu. Dan juga tuh Indonesia ini usahanya tuh kurang maksimal, jadinya juga banyak tenaga mengajar tuh nggak sejahtera, Iya. jadinya banyak banget yang nggak mau jadi tenaga mengajar gitu loh. Iya. Jadi itu menjelaskan kenapa guru-guru di Indonesia rata-rata udah pada tua ya. Iya bener banget, dan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat dan para siswa dan siswi di Indonesia ini. Karena juga sewaktu juga kan juga kita ada beberapa profesi baru ya. Kita lihat dulu ya dari mulai tahun 1990 itu mayoritasnya juga ada beberapa yang mau seperti PNS, guru dan juga lainnya. Tetapi kalau kita lihat dari 2023 itu berubah. Karena mengapa? Karena ini sudah banyak sosial media kayak YouTube atau TikTok, itu banyak juga mempengaruhi mindset pada pemuda-pemudi. Jadi dari mindset tersebut mereka juga bisa berpikir, mengapa ya mau jadi guru kalau kita bisa jadi kayak lebih baik kayak gini. Tapi sebenarnya guru itu lebih baik daripada YouTuber, Iya. banyak influencer atau content creator ya. Tetapi jangan salah juga, kalau juga influencer atau YouTuber itu ada beberapa yang baik seperti motivator atau yang lainnya juga. Kan guru juga itu bisa loh jadi content creator. Cuma banyak kan di TikTok guru-guru Iya. jadi content creator yang banyak memotivasi ini siswa-siswi di Indonesia. Jadinya guru juga bisa eksis gitu. Ya, sekilas juga ya, pada kelas 7 itu ada namanya guru MTK namanya Abis Muis kan? Ya. Yang Itu zaman-zamannya Covid ya. Iya. monoton sananya. Itu bisa jadi ini loh, jadi motivasi. Jadi guru itu juga bisa eksis dan bisa menghasilkan bisa ngajak siswa-siswi di Indonesia ini untuk menjadi guru, karena guru itu hebat banget. Iya. Daripada Guru itu juga keren. Iya. Daripada juga di kelas ngantuk ya lihat guru MTK, kita juga bisa lewat YouTube juga ya. Bener Jadi banget. enak gitu. Apalagi kalau gurunya kalau ngajar tuh kayak sekilas aja gitu, nggak mau Iya. diulang-ulang kan. Mungkin juga yang bosan atau mungkin malas baca buku, malas ngeliatin rumus ini gimana sih, aku nggak ngerti, dan gurunya nggak bisa dihubungin, kan kita bisa lewat YouTube, bisa lewat TikTok. Iya. Banyak banget cara buat belajar. Apalagi pada zaman kayak gini kan sudah ada banyak juga kayak Bang Guru atau juga banyak lagi pokoknya, apalagi Baindi gitu. Bener banget. Tapi kalau menurut kalian nih ya, kenapa menurut kalian guru itu salah satu profesi paling penting?
Karena kalau nggak ada guru, kebanyakan siswa di Indonesia tuh misal ya, yang orang tuanya, mamanya kerja, papanya kerja, jadi nggak ada waktu di rumah. Siapa yang mau ngajarin? Nah, betul itu. Tapi banyak juga anak yang homeschooling. Emang homeschooling bisa ngasilin banyak teman. Anak-anak di Indonesia juga butuh pergaulan karena pergaulan dan sosialisasi terhadap orang lain itu penting banget. Iya. Lalu juga bayangin aja, karena guru itu penting ya. Kan pada manusia ini kan juga sifat-sifat orang itu berbeda. Jadi saking pentingnya guru itu, sifat mereka juga harus juga mencerminkan untuk murid-murid untuk lebih etiknya lebih baik lagi. Ada juga beberapa guru ya yang seperti ada yang seperti kata-katanya killer gitu kan. Ada juga beberapa yang ramah gitu, ada yang tegas gitu. Jadi itu salah satu dari pentingnya guru gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua untuk Ananda Febriansyah. Kenapa menurut Anda pendidikan di Indonesia kurang maju sedangkan pendidikan di negara lain bisa maju? Nah, kita juga sudah sekilas ya jawab seperti ini ya. Kita lihat dari Singapura. Singapura itu maju sekali gitu daripada kita. Mengapa? Itu juga ada beberapa juga dari faktor. Nah, seperti faktor lingkungan itu. Faktor lingkungan itu bukan aja hanya di rumah aja ya, tapi juga bisa juga di sekolah, pertemanan, dan juga masyarakat. Seperti juga ada di sekitar masyarakat kita pada di rumah itu. Seperti di komplek kita ataupun lainnya. Nah, itu juga bisa mengubah mindset pada pemuda-pemuda. Jadi kayak seperti misalnya, wah ada mayoritasnya seperti ini. Jadi kita kan bisa juga otomatis juga ikut kan dengan mereka kan. Iya betul. Kalau dari aku sih kayak gitu dari aku. Kalau kita coba tanya opini dari Hafiza gimana? Opini dari Hafiza. Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya tadi, kenapa di Indonesia bisa kurang maju sedangkan di negara lain bisa maju? Menurut opini Anda itu gimana? Karena banyak banget siswa dan siswi di Indonesia ini berpikiran kritis. Nah iya. Kritis banget. Banyak yang bilang misal ya gurunya itu killer, omongnya itu suka pedas. Itu harusnya dijadiin motivasi, jangan bilang, ih kok guru mulutnya gini sih, kok bla bla bla. Jadi menurut aku tuh nggak penting banget. Harusnya kalian ubah mindset kalian dan kalian harus, oh guru ini nggak suka aku begini, berarti aku harus berubah. Iya betul itu. Oke, tapi kalau menurut kalian nih ya, guru yang terlalu killer itu gimana sih? Kan kita dari tadi bicarain guru killer gitu kan. Nah, menurut kalian itu kalau misal terlalu killer, nah itu bagus nggak sih untuk mental siswa gitu? Ada beberapa sih, ada sebagian yang baik, ada yang buruk. Kalau misalnya di dunia ini semua, kalau misalnya gurunya ramah, otomatis juga kan ada beberapa yang lebih banyak lagi kan yang kayak manja gitu, kayak ngelawan gitu. Jadinya nggak taat aturannya. Iya. Kalau misalnya ada beberapa yang kill, otomatis kan takut kan kalau untuk. Jadi takut untuk itu ngelawan. Iya. Juga dari sisi buruknya, bayangin aja kalau ada yang murid ya, kayak ini aja. Hal yang kecil aja dimarahin, itu sudah kebingungan kan? Dan juga sudah mentalnya juga sudah kayak down gitu. Ya karena kita kan generasi Z ya. Iya. Generasi Z itu kalau riset dari para ahli ya, mentalnya itu emang mudah terganggu, nggak kayak generasi-generasi sebelumnya. Jadi misal ada anak yang dibentak dikit langsung ngeblank, nggak bisa belajar, nggak bisa mikir gitu. Kebanyakan gitu. Ya ini juga kadang-kadang juga dari sosial media juga ya. Pengaruh sosial media tuh besar banget buat kehidupan siswa anak muda sekarang. Ya, kalau dulu itu kayak tahun 70-an atau 90-an itu kan belum ada HP ya. Kalau juga ada HP juga kayak yang flip itu kan. Nah, itu kan juga cuma bisa buat telepon ya. Iya. Apalagi di dunia ini pada tahun 2024 ini ya, sudah ada juga namanya cyberbullying. Nah, cyberbullying ini sudah bullying itu lebih mudah ya diakses ya daripada di sekolah. Kan kalau misalnya hari Sabtu atau Minggu kayak gini ya, itu biasanya susah juga ngebully. Kayak misalnya rumahnya ada di Ilir 1 atau juga di Cakabari, susah kan? Nah, susah banget. Gitu. Dan banyak kan sekarang anak-anak suka ngebully ya. Padahal ngebully itu sangat-sangat gak baik. Nggak baik banget gitu. Tapi menurut kalian kenapa bisa membuli itu muncul? Nah, mulai nggak apa-apa. Karena kebuli itu biasanya dari lingkungan pertemanan, bisa juga lingkungan keluarga yang keluarganya
apa ya, nggak peduli sama anaknya, Iya, misal betul, anaknya betul. kekurangan kasih sayang, jadinya ngeliat orang lebih rendah dari dia tuh, ngeliat orang yang pikiran dia tuh, oh dia ini nggak lebih hebat aku daripada dia, Nah, dia ini nggak ada apa-apanya di mata aku, jadi kayak udahlah boleh aja, dia tuh nggak hebat-hebat banget kok, misal anak orang miskin atau misal yang rankingnya tinggal jauh atau Iya. yang mungkin mindsetnya beda jauh, Iya. itu biasanya dibully sih. Nah, kalau dari opini aku, bayangin aja ya, ada anak yang tingginya dan juga kurus ya. Ini nggak kayak berkata-katain orang ya. Bayangin aja sama orang yang lebih besar dari mereka. Otomatis orang yang lebih besar ini mengkucilkan mereka. Iya pasti nggak boleh. Kok Iya. kamu gini banget sih? Kok nggak kayak aku gitu loh? Iya. maksudnya. Perbedaan dalam pendapat ya. Iya. Iya. Jadi intinya itu mereka memandang ke bawah. Jadi mereka lebih memandang itu kayak wah aku lebih bagus daripada mereka. Jadi kayak gitu. Tapi sebenarnya itu setiap orang itu ada kelebihan masing-masing. Jadi kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Hafiza. Menurut Anda bagaimana seharusnya peran sekolah atau universitas di Indonesia dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia? Masih sekolah ya, berarti kita bahas sekolah aja, nanti aja universitasnya. Iya. Kalau sekolah menurut aku sekolah tuh harus menyiapkan wadah untuk siswa dan siswinya mengembangkan potensi mereka, mau non akademik maupun akademik. Iya. Karena kalau sekolah itu kebanyakan ya, berdasarkan riset satu Indonesia ini banyak banget guru-guru itu nggak peduli kalau siswanya berprestasi dalam non akademik. Nah. Dan guru itu banyak kayak misal ya, ini mungkin duta-dutaan, kayak banyak banget kan sekarang duta-dutaan, misal ih kamu gitu doang kok bangga sih, lagian kamu nggak menang olimpiade ataupun apapun itu kan. Iya. Jadi harusnya guru tuh mendukung siswanya biar siswanya tuh maju, karena nggak semua orang itu pintar di akademik. Lanjut juga ya, dari ini benar ya, kalau misalnya setiap orang itu ada juga kelebihan masing-masing. Lalu juga kayak misalnya ada satu yang akademik, ini yang non akademik. Juga ada dari pepatah dari Albert Einstein, kalau misalnya janganlah banding-bandingkan orang, karena kalau kalian ngebandingin sama, kalau misalnya kalian bilangin sama ikan, kalau kenapa dia nggak bisa maju seperti monyet atau seperti rakun, jadi seperti gitu. Ini logisnya gini aja ya. Ini misal ada monyet, ada harimau, ada juga gajah. Nah, Gajah bilang sama monyet, kamu bisa nggak panjat pohon itu? Dia bisa. Tapi kalau kamu suruh panjat harimau itu panjat pohon, bisa nggak? nggak bisa lah. Nggak kan? bisa. Iya. Monyet bisa manjat, harimau bisa nyakap. Gitu aja logisnya. Iya. Jadi semuanya sudah ada wadahnya masing-masing. Ya, gitu. Sudah punya porsinya masing-masing. Iya. Ada juga orang yang berpikiran dari otak kanan, ada juga dari sebelah kiri. Nah, iya. Baiklah semuanya, kita sampai di sini dulu. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Nggak apa-apa, kaki kamu berdarah. Ini aku ada Hansa Plus nih. Pakai aja biar kaki kamu nggak korengan. Ayo dibeli Hansa Plusnya. Kalau nggak dibeli nanti dibaca Umar. Umar. Jadi selamat kembali lagi di Rumah Podcast. Setelah ikan-ikan yang tadi ya cukup sebentar juga. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan kita untuk bintang tamu kita hari ini. Pertanyaan selanjutnya, untuk kalian berdua, hal positif apa yang kalian miliki yang dapat menginspirasi orang lain? Kalau aku kayaknya ini ya, aku orangnya termasuk yang lumayan friendly dan percaya diri. Jadi kepercayaan diri itu harus. Jadi kalian tuh kalau ikut lomba, terus percaya diri tuh pasti hasilnya bakalan bagus banget. Iya. Terus kalau friendly, kalau kalian ikut organisasi, jadi teman kalian tuh nambah banyak. Jadi banyak banget temen yang bisa kalian, misal kalian butuh minta ajarin nih, ini apa ya, bisa bantuin aku nggak? Kan banyak temennya, jadi bisa bantuin sama siapa aja. Benar juga ya. Kalau misalnya kita rendah hati dan kita tidak sombong sama orang Bener lain, banget, bener. ya hasilnya juga baik. Juga mayoritas pada teman-teman kita juga mau juga ingin berteman dengan kita. Coba bayangin aja kalau kita sombong, lalu juga kita, iya, apalagi kita kayak lebih penting sendiri gitu. Nggak mau menerima pendapat orang lain, itu Iya. bakalan nggak punya teman sih. Betul gitu. Kalau menurut kalian nih ya, contoh-contoh orang yang harus kita jauhi itu gimana? Menurut kalian?
Wah, Sebenarnya ya, Iya. kalau pertemanan itu nggak harus dijauhin, cuman mungkin dikasih jarak aja ya, biar mungkin dikurangin temen ya bersosialisasinya, biar pengaruh buruknya tuh nggak kebawa ke diri kita gitu. Ya, jadi kita juga harus memilih juga kondisi ya. Kalau misalnya nih, kalau ada teman kita yang awalnya sudah baik, tapi kok tiba-tiba berubah, nah itu kayak kita harus perlahan-lahan untuk dijauhkan, karena juga bisa juga efek negatifnya juga bisa ke kita, jadi kayak gitu. Atau mungkin juga bisa diajak kembali gitu, ditarik ke jalan yang Iya, benar mungkin ya. Jadi kalau menurut kamu nih, semisal kalian punya temen nih, si A. Iya. Nah, si A ini berteman sama si B. Si B ini ngasih dampak negatif ke si A. Sedangkan kalian yang nggak pengen si A ini kena dampak negatif, kalian pengen ubah si A, tapi si A malah nolak kalian. Itu kalian harus gimana sih? Biasanya tetap dinasehatin sih, biar kalau ini ibarat kata pepatah tuh ya, batu kalau disiramin air kan lama-lama bolong ya, atau mungkin ngecil atau gimana. Iya. Gitu aja dinasehatin terus, diajak berbuat baik. Iya. Walaupun juga kayak dia gak mau atau juga kayak mana lagi, kayak lebih memilih yang untuk pergi ke negatif, itu kayaknya harus kita ingat-ingat juga, benar kali sih Hafiza tadi ya gitu. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk Hafiza, menurut Anda apakah perkembangan pendidikan di Indonesia memiliki dampak negatif? Tentu aja ada. Dampak negatifnya itu salah satunya anak-anak zaman sekarang tuh kecanduan teknologi ya. Iya. Salah satunya handphone. Ya, apalagi ini sudah tahun 2024 Iya. ini kan. Kalau buat cara ngatasinya itu bisa mempelajari iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya. Jadi kalau kita belajar iptek tuh jadi kita bisa Disaring gitu. Iya, bisa disaring. Iya. Jadi main handphonenya tuh nggak lama-lama gitu, bisa dibatasin pakai teknologi itu dengan bijak gitu. Lalu juga selain juga dari main handphone atau juga main laptop atau PC, itu selain teknologi yang sering kita pakai hari ini, bacalah buku. Karena juga walaupun kayak biasa aja, buku aja terus dibaca, tapi juga dampaknya juga baik ini. Karena juga pada buku ini, tapi pilihlah yang buku yang baik dan benar ya. Seperti buku, misalnya contohnya pelajaran, atau misalnya tentang history atau apa misalnya, tentang IPA, fisika. Nah itu juga bisa menambah ilmu Juga kita. buku UD ya, Nah, kalau anaknya anak itu. hukum banget. Iya. Tapi gimana kalau semisal anak-anak itu punya alasan, bisa ini kan bukunya bisa dicari lewat handphone, Nah, jadi aku itu. nggak harus baca buku ini gitu. Nah itu gimana kita ngatasinnya? Itu sering juga ya kalau pada anak-anak, ngapain buku kan sudah lama banget itu. Atau apalagi itu sudah di internet itu lebih juga banyak informasinya. Nah tapi ingat ya, kalau di buku itu sudah diperiksa atau juga yang nulis itu nggak Nggak asal, sudah legal apalagi ya. kayak Ya juga kalau handphone kan pasti ada hoaxnya Iya. gitu kan, belum pasti. iya hoax atau juga palsu, ada yang informasi yang salah atau kayak mana gitu. Jadi kalau menurut kalian nih, cara ngatasin biar nggak terlalu banyak main handphone tuh gimana sih? Ya, itu tadi belajar ilmu pengetahuan dan teknologi ya, biar pakai itu lebih bijak gitu. Gak apa-apa sih main handphone kalau yang di handphonenya itu dipakai buat hal-hal yang bagus, yang baik gitu. Oke. Kalau cara ngatasin pemuda-pemuda yang suka pakai teknologi untuk hal-hal negatif nih, misal cyberbullying, hacking atau nonton yang macam-macam gitu lah, itu gimana? Waduh, pertanyaan. Aku ya, aku jadi bingung. Itu sebenarnya itu dari kesadaran masing-masing. Itu juga dari efek lingkungan juga. Kalau misalnya orang tuanya itu nggak tahu kayak mana gitu, justru juga kalau dari itu otomatis kan lanjut terus itu, kalau tanpa ada juga kayak mana gitu, kayak nggak ada kesadaran gitu, kayak mau stay di sana itu. Jadi awalnya dari kesadaran sendiri, jadi kayak gitu. Oke, jadi seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Febrian, mengapa semakin hari kenakalan remaja semakin menjadi-jadi dan lebih sulit dikendalikan? Nah, kalau dari kita awal-awalnya tadi kita balik dari kesadaran diri sama juga lingkungan. Nah,
dua hal itu sangat krusial. Bayangin aja, bedain aja sama orang tua yang care lalu juga lumayan strict ya, sama orang yang biarin aja, Bodo amat ya. biarin aja kan nanti kan tumbuh sendiri Iya, kan anak itu. benar. Nah itu dari dua hal itu dibedain sudah ada banyak gitu kan perbedaannya. Kalau misalnya dididik yang benar, itu juga insya Allah ya, atau juga mudah-mudahan anak itu juga bisa benar. Selain dari lingkungan, dari rumah juga itu dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu ada yang tergolong yang mayoritas yang buruk, ini juga bisa juga tergolong juga bisa ikut dah sama teman-teman itu. Karena juga kalau misalnya ikut minoritas ngapain? Kan cuma sedikit. Nah kalau misalnya yang lebih banyak itu otomatis lebih ikut daripada yang minoritas Lebih menarik itu. ya. Iya. Jadi kalau menurut kalian nih, ini tips untuk orang tua, cara untuk apa sih namanya? Untuk Untuk mengatasinya ya. untuk mengatasi Mengatasi. anak-anak yang lagi dalam masa-masa remaja ini kan benar-benar kayak vulnerable banget ya. Itu gimana menurut kalian? Dukungan orang tua sih, peran orang tua tuh dalam pertumbuhan anak tuh penting banget. Iya. Karena anak itu biasanya, apalagi yang masih kecil ya, mindsetnya pasti masih, oh kalau orang tua aku gini aku harus gini. Pasti gitu yang namanya anak kecil kan. Jadi makanya biasain orang tua itu kalau bisa anaknya tuh selalu didampingin gitu. Iya. Lalu juga benar juga sih kata si Habibnya kalau misalnya kita kayak biarin aja gitu tumbuh sendiri, itu berarti nggak ditumbuhin sama orang tua, tapi sama temen-temennya Iya, tadi. mindset anaknya juga nanti kayak ngapain aku nurut sama orang tua, Nah. mereka nggak peduli sama aku Iya, kan. Mana betul. mindsetnya jadi gitu. Bisa aja dari itu ada beberapa persen teman-temannya kayak pengaruhin gitu. Tapi itu sebagian besar itu juga kayak 70% itu sudah bisa mempengaruhi teman-temannya. Kalau misalnya kayak nggak hati-hati atau nggak tahu yang mana yang beda, itu bisa lebih tinggi lagi kalau menurut aku. Kalau untuk guru gimana? Kalau misalnya untuk mendidik siswa yang kayak begini? Kalau guru ya Iya. sama kayak itu harus dikasih nasihat. Terus kalau anak nakal ya, judulnya kan anak nakal ya. Anak nakal itu kalau dibilangin pasti ngebandel. Yang namanya anak remaja atau mungkin anak-anak itu kalau belum tahu apa akibatnya belum mau berhenti. Nah, Nah, gitu. kayak Mereka tuh harus tahu dulu akibatnya tuh apa, baru mereka mau berhenti ngelakuin hal itu. Kalau untuk guru kepada anak bandel ya, terutama sih di sekolah kan namanya juga guru ya, atau di universitas atau banyak lagi ya. Itu kalau misalnya anak ini kayak bandel dihukum, tapi hukumnya sama, kalau juga nggak berat, itu justru anaknya nggak takut lagi gitu. Nah, Iya, udah atau kebiasa ya. mungkin cuma hormat di tiang bendera, anaknya kayak ya udah sih cuma hormat gitu kan. Kayak misalnya nanda tangan buku tegak di depan, lalu juga balik lagi, itu kalau diulang-ulang itu kan kayak nggak ini. Biasa aja kan cuman buku gitu, apalagi semisal orang tuanya yang bodo amat jadi ya udahlah masa sekolah gitu Iya. kan, anak-anak juga namanya. Ya. Apalagi sudah mau mengajak ke kelas 9 kita ini, kita lebih hati-hati lagi karena beberapa bulan ini kita mau sudah jadi SMP. Jadi Banyak kayak banget gitu. orang tua juga yang kayak masa bodoh, namanya juga remaja gitu kan. Nah, Justru betul. karena masih remaja mindsetnya harus diubah. Iya. Karena kalau udah dewasa nanti kayak, tuh aku dari kecil aku nggak dikasih tahu gitu Iya, kan. betul. Kalau menurut kalian nih, misal untuk hukuman yang paling cocok untuk anak-anak yang kalau bandel tuh habis melanggar aturan tuh kayak gimana? Apa dulu nih pelanggarannya? Iya. Semisal bolos pas jam pelajaran, Lulus. Mungkin bisa diskors, diskors, pasti bisa. diskorsing. Mungkin kalau 3 kali bolos juga mungkin bisa di DO atau gimana? Tapi kalau misalnya diskors itu ya baik. Lalu juga kalau misalnya anak-anak pemuda ini kan cuma di diskors sama dengan aja kayak liburan gitu, kayak libur gitu, kayak Sabtu sama Minggu. Nah, tapi sebenarnya itu sudah dicatat gitu sama sekolah. Dicatat untuk pengarahan nilai ya. Iya, bukan pengurangan nilai aja. Di SMA nanti kalau sudah mau masuk, jadi itu sudah tercatat, sudah mau lalu dikasih tahu, kan kayak gitu. Oke. Jadi itu cuma nggak sekedar diskors, tapi dia juga tercatat di buku sekolah. Jadi kayak gitu.
Kalau semisal nih anaknya bandel atau nakal karena memang kesehatan mentalnya agak terganggu, itu kita harus gimana? Semisal dia agak autis gitu kan, Kebutuhan susah khusus. ya, Oh, kebutuhan iya. khusus itu gimana? Kalau anak yang kayak gitu kan ada sekolahnya ya, nggak yang mungkin banyak banget orang tua yang mau anaknya yang berkebutuhan khusus itu nggak mau dibeda-bedakan. Padahal emang anak kayak gitu tuh bukan dibedakan, tapi emang pelajarannya tuh berbeda. Karena pemikiran mereka juga pastinya berbeda kan dengan anak yang normal gitu. Jadi harusnya emang masuk ke sekolahnya sendiri. Karena kalau berbaur dengan anak yang normal, malah jatuhnya dianya nanti dibully Ya, gitu. itu. Banyak banget yang ngejek gitu. Kamu itu abnormal gitu. Ya, apalagi kalau itu sudah kekurangan sendiri juga. Mohon maaf ya kalau mulai kayak gini ya. Kayak juga dari rata-rata dari anak sekolah itu ya biasanya dibully itu. Nah, itulah ada namanya pendidikan inklusi. Nah, di pendidikan inklusi ini bukan hanya ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan ini, tapi kok kayak nggak ada beberapa sekolah ya kayak nggak mau karena itu kan sudah salah pemikirannya gitu. Sebenarnya anak-anak yang perlu berkebutuhan khusus ini juga memiliki kelebihan masing-masing. Ada beberapa kayak menghafalnya cepet banget gitu. Oh. Lalu juga kalau sudah kayak mengaji itu beberapa jam atau ini satu surat sudah hafal. Wah, Nah, kayak gitu. Keren sih. Jadi jangan juga memandang-mandang juga di luarnya, dalamnya, dan juga kepribadiannya juga dan juga skillnya. Jadi kayak gitu. Febri, bisa nggak tolong dijelaskan lagi pendidikan inklusi itu Nah. apa untuk teman-teman kita sekalian yang menonton? Kalau pendidikan inklusi itu kayak pendidikan terhadap anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi intinya dari itu. Jadi kalau misalnya kayak omongan kayak tadi itu kita lebih baik untuk ngomongnya kebutuhan khusus daripada seperti kata-kata autis atau kurang. Ya, Nah, atau itu kurang. abnormal ya. Iya. Tapi sebenarnya ini juga bukan ingin mengejek oknum, Iya. tapi emang hal kayak gini tuh harus dikasih tahu ke pemuda-pemudi sekarang. Iya. Karena banyak banget kasus pembulian sampai ada yang mohon maaf nih sampai bunuh diri karena depresi itu- gitu kan. itu ngeri sih. Kan kasihan lihat orang tuanya juga kan. Lalu juga efek dari bully ini juga hampir terkadang krusial. Lihat aja ada satu teman ya, sudah orang tuanya diejek atau juga kayak mana lagi yang berhubungan dengan dia ya, lebih ini ya intinya ya. Itu bayangin aja kalau dia itu kita kan down kan biasanya kan. Lalu juga kalau yang ngebully itu sudah lewat aja, nggak tahu ada perasaannya itu. Kayak mereka mikir itu kalau sudah ngebully itu sudah dia lupain. Sebenarnya enggak, itu sudah ngebekas itu. Jadi kayak gitu. Lanjut sih. Lanjut. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, Oke. episode hari ini. Untuk pendapat kalian berdua, harapan kalian untuk pendidikan di Indonesia ini apa sih? Aku dulu? Boleh. Aku dulu ya. Harapan aku untuk pendidikan di Indonesia ini, semua anak di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak dengan tidak membeda-bedakan siapa dia, siapa Iya. orang tuanya, dan di mana tempat dia tinggal. Intinya semuanya itu harus sama rata. Karena banyak banget kan orang-orang yang nggak dapat pendidikan yang layak buat mereka. Iya betul. Kalau dari aku sih aku harapkan pada teman-teman semua ya, tolong untuk lebih juga untuk kesadaran dirinya, tolong juga mohon ya. Lalu juga seperti dari ini cepat-cepatlah untuk berubah ya. Itu dari ini aku. Oke. Wah, kita Udah habis di sini ya. Kita akhiri dulu episode kita hari ini. Saya host Umar Wilhadi Kusuma akan mengakhiri episode hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal semuanya. Bye semuanya.